Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Teman-teman sekalian, semoga kita selalu diberi kesehatan zahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan hajat-hajat kita, dan juga kita selalu diberi nikmat rizki yang lancar yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian ya. Terakhir ada tulisan terakhir daripada Ki Haji Imaduddin dalam webnya beliau. Beliau itu memberikan komentar atau reaksi terhadap video yang beredar di YouTube mengenai ucapan atau video yang disebarkan oleh Gus Fuad Pleret, di mana Gus Fuad Pleret dalam video YouTube-nya itu memberikan judul Robito Alawiyah perlu dilaporkan ke polisi dengan tanda tanya begitu ya. Nah, mungkin Gus Fuad Pleret membuat video seperti itu karena yang dipahami daripada semua tulisan daripada Imaduddin ketika sudah apa yang ditulis Imaduddin itu tidak terbantahkan, artinya keabsahan para habaib itu ternyata terbukti tidak absah sebagai zuhud Nabi, berarti kan mungkin pemahaman Kiai Gus Fuad Pleret itu adalah sebuah kebohongan, kan begitu teman-teman ya. Tetapi dari Kiai Imaduddin sendiri, beliau itu justru tidak sependapat dengan Gus Fuad. Ya, nggak perlu artinya Rabita Alawiyah bisa dilaporkan ke polisi gara-gara seperti tidak. Nah itu. Baik teman-teman ya, coba kita perhatikan di sini. Di tulisan beliau, Kiai Imaduddin itu memberikan tanggapan. Beliau bilang begini, penulis menanggapi sebagai berikut. Penelitian penulis tentang nasab Ubaidillah apakah betul adalah anak Ahmad bin Isa, itu muaranya adalah pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan teman-teman ya, bukan pengadilan, bukan ranah hukum, tapi ranah ilmu pengetahuan. Artinya namanya ilmu pengetahuan itu berjalan dalam ranah dalil-dalil ilmiah dari kedua belah pihak tentunya, yang mana yang jika berakhir pada titik yang sama maka kesimpulan pengetahuan itu adalah muttafaq alaih, disepakati, baik itu muttafaq alaih fil isbat, menetapkan, atau fil nafy, atau menafikan. Dan ujung-ujungnya kata Kiai Imaduddin, kata Kiai Imad, ujung-ujungnya kalau tidak sepakat artinya berseberangan, berarti apa yang dikaji itu, yang didiskusikan itu, maka termasuk ilmu pengetahuan yang mukhtalaf fih, artinya mukhtalaf fih. Gampangnya begini, permasalahan Ubaidillah itu sebagai, atau Abdullah sebagai Ahmad bin Isa itu ujung-ujungnya nanti adalah disepakati sebagai anak atau bukan, atau datanya sama-sama kuat, berarti itu ranah yang ikhtilaf seperti itu. Beliau tidak sependapat dengan Gus Fuad Pleret karena itu bukan ranah. Di sini Kiai Imad itu memberikan contoh begini, mazhab Hanafi berijtihad bahwa Bani Muthalib itu tidak termasuk yang haram menerima zakat. Kan begitu teman ya. Keluarga Nabi itu kan tidak boleh menerima zakat, kan begitu ya. Nah, dalam mazhab Hanafi untuk Bani Muthalib ya, tidak masuk kategori yang haram menerima zakat. Tetapi dalam mazhab Syafi'i mereka itu dimasukkan ke dalam orang yang haram menerima zakat. Ya, tapi keduanya berjalan sebagai sebuah pengetahuan, jadi atau tesis, walaupun posisinya diametral nggak sama. Tidak ada sejarah keduanya saling lapor ke kodi, tidak ada. Sehingga konsekuensi sebuah pengetahuan bagi orang awam adalah mempercayainya atau tidak mempercayainya. Titik, itu aja. Taklid atau tidak taklid. Tentunya pengetahuan yang disepakati nilainya lebih kuat dari pengetahuan yang tidak disepakati. Dalam kasusnya nasab Ubaidillah ini, Kiai Imad jelas mengatakan begini teman-teman. Nasab Ubaidillah sebagai anak Ahmad itu sudah terdeteksi secara ilmiah, sudah ada sejak Habib Ali As-Sakran, yang mana beliau wafat tahun 895 Hijriah.
sampai saat ini sudah berjalan selama 549 tahun. Jadi Robito Alawiyah tidak bisa dikatakan berbohong gitu. Karena ada bukti, karena mereka punya dalil-dalil ilmiah yang bermunculan dari kitab-kitab nasab tersebut dari rentang waktu antara tahun 895 sampai ke 1444 Hijriah. Walaupun nih dari guys bawahi dari Kaimat, walaupun sebelum tahun 895 Hijriah tidak ada dapat dibuktikan, tidak terkonfirmasi tadi itu, belum ada bukti yang menjelaskan bahwasanya memang sejak Ubaidillah wafat sampai ke tahun 800 ada kitab-kitab yang secara jelas mengatakan bahwasanya Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa An-Nakib. Itu teman-teman ya. Jadi tanggapannya Kiai Imad ini saya perhatikan beliau memang tidak sependapat dengan Gus Fuad Pleret, dimana ya meskipun mungkin begini ya, kalau Gus Fuad Pleret kan mungkin pikirannya pandangannya begini, kalau nanti di pengadilan itu kan sudah ada pembuktian secara ilmiah, jadi nanti akan mendatangkan saksi-saksi pakar-pakar yang memang konsen di bidang itu, mungkin seperti itu mungkin anggapannya. Tetapi Kiai Imad tidak sependapat dengan beliau. Berbeda, ini tanggapan beliau. Kalau ranahnya hukum berbeda dengan oknum yang mengklaim nasab untuk nipu orang, itu memang ranahnya hukum. Jadi dia nipu orang atas nama nasab. Menipu orang, mengkapitalisasi nasab itu atau nasab dia sebagai komoditi untuk meraup keuntungan, menipu orang. Nah, itu ranahnya hukum, maka bisa dilaporkan. Itu katanya Kiai Imad, teman-teman. Dan juga teman-teman ya, di sini yang bisa kita garis bawahi juga dari apa yang disampaikan oleh Kiai Imad itu adalah beliau untuk selanjutnya bisa diuji apakah benar ia sebagaimana nasab yang diakuinya bisa dengan pembuktian ilmu nasab atau tes DNA. Nah ini teman-teman. Jadi beliau sudah mulai mengarah secara ilmu sains. Jadi pembuktian nasab secara kitab, dasar-dasar referensi kitab dibuktikan meskipun itu terputus sanadnya dari abad ke-4 sampai abad ke-7 mungkin ya. Tetapi beliau saya pahami menerima memang ada nama Abdullah bin Ahmad bin Isa, meskipun kata beliau kalau yang namanya Ubaidillah itu baru abad ke-9 kan, baru ada nama itu. Nah di sini Kiai Imad itu sepertinya membuka wacana baru dengan pembuktian dengan bisa dibuktikan dengan ilmu nasab atau tes DNA. Nah teman-teman sekalian, terakhir dari tulisan beliau Kiai Imad ini, beliau mengatakan tanpa mengurangi rasa hormat beliau Kiai Imad kepada Gus Fuad, di mana Gus Fuad sama Kiai Imad ini satu guru, satu alma mater, sama-sama berguru kepada Al-Arif Billah, Al-Alim, Al-Mutqin, Al-Amin, Al-Kamil, Al-Wari, Al-Zaid, Al-Faqih, Al-Mufassir, Al-Hafidh Lil-Quran, As-Sa'im, Al-Dahar, Al-Mustaghriq fi ibadatillah, Buya Dimyati bin Muhammad Amin Al-Bantani. Jadi satu guru. Ya biasalah orang dulu itu meskipun satu guru kan nggak sama kan, ya ada kan begitu. Jadi ada satu guru, ya contohnya seperti Kiai Hasyim Asy'ari dengan Kiai Ahmad Dahlan, itu kan satu guru. Tetapi kan ketika nyampe ke Indonesia punya manhaj sendiri-sendiri untuk membangun masyarakat, membangun umat. Demikian teman-teman ya yang bisa disampaikan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menjadi pengetahuan kita, dan saya berharap Kiai Imad tidak terprovokasi atas video yang beredar dari Gus Fuad Pleret. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.